Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to today's video. Hari ini aku pengen bikin video yang a little bit more chill, santai aja karena aku nggak tahu pengen late night talk again as always, tapi kayak lebih ada temanya gitu. Hari ini aku pengen bahas layangan putus. It's a little bit late karena emang tamatnya udah dari beberapa hari, or even beberapa minggu yang lalu. Tapi aku kayak, itu kayak aku emang pengen bahas aja gitu, pengen ngobrol soal ini sama kalian. And also I'm sorry kalau suara aku terdengar sangat-sangat kecil karena sekarang udah jam 2:30 pagi. Ya, dan aku seperti biasa nggak bisa tidur. Terus aku mikir kayak, aku mau filming aja karena kebetulan aku juga belum bersihin muka. So, why not we film it? Oke, jadi video hari ini santai aja ya guys. Skincarean bareng, grab your skincare or snack. Kita skincare rutin bareng. Oke? So, let's start to the video. Oke, first things first. Hari ini aku bersihin mukanya nggak seheboh yang waktu itu. Aku cuman bakal pakai milk cleanser sama micellar water aja. Kenapa? Karena hari ini makeup aku nggak terlalu too much. Karena aku nggak pakai maskara. Aku lagi puasa maskara gitu. Pengen mengistirahatkan bulu mata. Jadi cuman pakai eyeliner doang. Biar bagian matanya nggak terlalu kosong. And then sisanya complexion, alis, sama lipis gitu. So yeah, let's just start while we talking. Okay, so sebelum aku mulai ke topik utamanya, aku pengen a little bit live update. Kayaknya setiap aku ngobrol tuh pasti selalu live update. Kenapa? Karena ya pengen aja gitu curhat sama kalian. Jadi pasti banyak dari kalian notice kalau YouTube aku tuh tadinya upload seminggu 2 kali. Terus sekarang kayak sangat-sangat menurun, hampir seminggu sekali, bahkan kadang 2 minggu sekali. Itu karena semester ini tuh aku lagi benar-benar pengen fokus sama kuliah dulu, kuliah and life in general. Jadi akhirnya aku kayak agak terbengkalai sama YouTube. Mungkin belum nemu ritme yang pas aja kali ya buat bisa filming dan kuliah at the perfect same time. Karena emang jujur menguras waktu banget si kuliah itu. Ditambah kan aku ada AL, jadi ya lumayan lah bebannya gitu. Waktunya agak rempong. Kadang mau filming siang, ada kelas. Kadang mau filming pas nggak ada kelas, alnya pengen ditemenin sama aku gitu, klingi sama aku. Giliran malam ya gini, akunya nggak bisa bebas karena harus berbisik-bisik. But it's okay, I'm trying my best buat menyeimbangkan semua ini. Dan sekarang kan lagi libur UAS kemarin, jadi aku lebih ada waktu buat bikin videos. Yang time consuming juga editing sih. Editing juga lumayan time consuming, lumayan lama itu kan, karena aku nggak pengen videonya tuh membosankan gitu. Jadi aku berusaha step up the game-nya tuh di bagian editing. Cuman ya jadinya harus lebih banyak effort. Tapi sejauh ini aku bersyukur karena dengan aku agak ngurangin YouTube sedikit dan sangat-sangat fokus sama kampus, alhamdulillahnya nilai aku naik. Jadi aku ngerasa gue ngorbanin sesuatu tuh nggak sia-sia gitu. Emang beneran ada hasilnya. Jadi lumayan seneng lah gitu melakukan pengorbanannya. And how about you guys? Gimana sekolah kalian dan sebagainya? Karena aku lihat berita kan katanya udah mulai tatap muka kan. Jadi how's school and everything yang sudah mulai menjadi offline lagi? Pasti ada deg-degan, ada serunya, kangen juga, ya nggak sih? Aku juga gitu soalnya waktu kemarin-kemarin ke kampus kan buat ngurus bayaran dan segala macem, itu tuh seneng aja gitu lihat suasana kampus lagi. It's been a long time since I've been there. Ini aku bersihin milk cleansernya pakai reusable cotton pads karena bersihin milk cleanser enak banget pakai yang firm kayak gini, yang gak bakal brudul gitu tuh jauh lebih nyaman. Okay, so far that's my life updates. Well, lebih ke college updates ya. But yeah, that's the update. Sekarang aku mau masuk semester 8, which is harusnya aku udah beres, tapi
Tapi ya, maybe I need a little bit more time than everyone else, and that's completely fine. Tapi aku tetap berusaha as fast as I can sih. Soalnya emang kayak cepet lulus aja gitu. Udah capek sama kuliah. Sejujurnya mah perdramaan kuliah itu melelahkan, especially bagian eksternalnya gitu. Malesin aja, kalau udah bisa beres mending beres gitu. Sekarang kita ke topik utamanya, membahas layangan putus. So, aku tuh pertama kali mulai nonton layangan putus mungkin sekitar Januari, I think, apa Desember ya? Lupa, tapi pokoknya aku pertama kali nonton itu setelah episode yang It's My Dream Not Hers itu loh. Itu episode berapa ya, aku lupa. Tapi pas itu booming, aku baru mulai start nonton dari situ. Episode terakhirnya tuh itu waktu itu. Nah, terus aku awalnya nggak mau nonton karena pertama itu serial Indonesia. Nggak tahu kenapa aku udah kayak punya bad connection gitu. Padahal bagus sih aslinya. Cuman kayak sempat agak ragu gitu. Kedua, jalan ceritanya tuh sebenarnya udah, garis besarnya tuh udah ketahuan kan, kayak rumah tangga and then suaminya selingkuh bla 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 gitu. Sebenarnya udah jalan cerita yang aku udah tahu lah gitu. Tapi orang-orang kan pada heboh karena kayak, wih, Mas Arisnya nggak ketebak banget bakal kayak gini, bakal kayak gitu karena dia baik banget bla 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 gitu kan. Nah, terus aku sebagai warga yang kepo orangnya, akhirnya aku memutuskan untuk okay, let's just watch it. Apa sih gitu? Apa yang membuat dia itu booming banget gitu? Sebenarnya aku lebih yakin karena aktor dan kualitas sinetron, bukan sinetron sih, ya bisa dibilang sinetron atau film Indonesia tuh udah naik banget kan, jadi kayak totalitasnya lebih dapet dan segala macam gitu. Terus selain itu juga, oh ya, jadi pikiran aku juga banyak orang-orang yang kayak jadi overthinking soal relationshipnya gitu gara-gara nonton itu. Jadi aku kayak, daripada aku menambah beban pikiran aku untuk sesuatu yang gak terlalu penting, ya ngapain juga gitu. Tapi ya, at the end of the day, akhirnya aku nonton kan. Karena ya penasaran juga gitu. Nah, pas aku nonton episode pertama, aku deg-degan jujur, kayak takut banget. Apakah akan ada sesuatu yang merubah mental aku, merubah cara berpikir aku, karena itu yang fatal banget kan. Kalau misalnya masalah rumah tangga dan segala macamnya, adalah itu mah enteng. Ditambah aku berpikir juga, aku kan udah pernah nonton yang The World of the Married Couple itu kan. Jadi aku ngerasa aku udah punya baseline-nya lah gitu, karena ini kan setipe. Jadi let's try gitu. Aku nonton deg-degan, tapi makin lama kayak, oh iya, udah mulai kebaca situasinya, sudah mulai paham kenapa orang-orang emosi dan segala macem. Kayak apa ya, victim blaming Mas Arisnya, gaslighting-nya, apa ya, emotional twist-nya tuh dapet gitu loh. Kan aku sebenarnya nggak baca bukunya ya, ada bukunya kan, aku nggak baca bukunya, jadi aku nggak tahu what to expect selain garis besar ceritanya doang. Tapi memang aku pretty surprised karena ya lumayan menguras emosi. Mungkin bukan menguras emosi kalau di aku lebih ke kaget aja. Kaget sama cara dia merubah sudut pandang dan membolak-balikan fakta. Itu sih yang bikin aku keselnya. Terus apa lagi ya? Oh, ini inget yang bagian Mas Aris bilang perasaan ini tuh nggak bisa aku kontrol dan datang dengan sendirinya. Itu bener-bener nge-trigger aku ke scene The World of the Married yang bagian suaminya, Lee Teo-nya itu bilang jatuh cinta itu bukanlah sebuah dosa. Triggering banget sama scene itu, kayak these people, these men, these boys, kayak what's wrong with them gitu. Jadi ya lumayan agak kesel ya bun. Cuman dari respon orang-orang yang aku lihat, ada yang bilang kayak, aduh jadi takut nikah, aduh jadi overthinking sama rumah tangganya, jadi curiga sama suaminya, jadi a lot of stuff happening. Satu hal yang aku pikirin dan yang aku ambil dari film ini tuh, pertama, mau sesempurna apapun pasangan kamu, mau se-innocent apapun pasangan kamu, mau bahagia bagaikan apa ya, keluarga yang sudah kokoh banget gitu ya, kayak udah ada benteng dan segala macamnya, itu di mata aku, menurut in my opinion ya, tetap nggak akan bisa menghalangi atau cukup untuk membuat kepastian ya, pasti banget pernikahan gue bakal selamat, pasti banget suami gue nggak akan selingkuh, nggak akan lirik-lirik cewek lain, itu nggak bisa.
Why? Karena bukan kita negative thinking atau bukan kita pesimis kayak buset, kenapa nikah kalau misalnya punya pikiran pasangan tuh bakal selingkuh. Enggak, ya kita tetap try our best, tetap positive thinking, tetap percaya, tapi juga mentally ready for the worst case gitu. Paham kan? Kayak kamu siap, tapi kamu juga harus percaya. Pusing gak? Sebenarnya emang agak banyak pemikiran ya, agak membingungkan. Tapi dari penjelasan aku kayak gitu. Jadi kalian tetap harus percaya sama pasangan kalian, tetap harus saling terbuka, saling komunikasi, do your best to protect your marriage, your relationship, karena kalian yang tahu kan cara ngejaganya tuh gimana. But on the other hand, on the other side, kalian juga harus bisa berdiri di kaki sendiri, mentally prepared to be alone gitu. Karena gak ada yang bisa kita percaya di dunia ini. Agak bertolak belakang ya omongan aku antara harus percaya sama pasangan sama gak ada yang bisa dipercaya. Gini, percaya tapi jaga-jaga juga. Aku muter banget ngomongnya, tapi I hope you understand. Jadi gimana ya, jangan sampai 100% hidup kamu tuh diserahin ke dia semua gitu. Sampai di level ketika misal dia gak ada, kamu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Paham kan? Jangan sampai kayak gitu. Kalian harus tetap bisa survive, kalian harus tetap bisa baik-baik aja. Walaupun sakit mah pasti sakit, itulah human gitu, kita manusia, that's fine. Enjoy your mourn days, enjoy your sadness, tapi ingat kalau kamu tuh baik-baik aja loh sebelum ada dia gitu. Jangan sampai pas dia datang terus habis itu misalnya amit-amit gitu ya, dia pergi lagi terus kalian be like, I can't do anything gitu, even I can't breathe. Jangan sampai kayak gitu. Karena sebetulnya menurut aku sejatinya tuh sebuah relationship itu pertama membuat kalian bahagia, kedua tidak merubah hidup kalian. Dalam artian tidak merubah hidup itu enggak jadi mengekang, enggak jadi melimit hidup kalian. Iya mungkin ada beberapa hal kayak jadi harus lebih jaga jarak sama lawan jenis karena kita udah punya pasangan, jadi harus stay in touch, misalnya kayak komunikasi kamu harus lebih terbuka, nurunin ego ketika marah dan segala macam, ada yang berubah. Tapi hidup kalian tuh sama aja gitu loh sebenarnya. Mau kalian berteman sama siapapun, mau kalian kerja, mau kalian di rumah, mau kalian having fun di luar, mau kalian having fun di rumah, harusnya nggak merubah itu gitu. Harusnya everything will be the same, everything even will be more happier. Kalian bisa spending time bareng, kalian bisa enjoy your life bareng gitu kan. Bukan malah saling menyiksa satu sama lain gitu, kayak yang satu ngerasa dikekang, yang satu ngerasa pasangan gue tukang lari kemana-mana gitu. Kalau baseline-nya kalian gak percaya sama pasangan kalian, even dalam hal yang paling basic, either you communicate it with your others, significant others, atau ya let them go. You know, boys kayak jauh lebih rentan in some way. Aku nggak memukul rata semua laki-laki, nggak in general, nggak apa, tapi on my experience some of them did. Karena gimana ya, interestnya tuh nggak cuman, maksudnya nggak dalam artian interest terus selingkuh beneran, enggak, tapi kayak di IG ngelihat cewek yang you know interest in their eyes gitu. Dan biasanya aku nemuin di Twitter tuh ada yang kayak kesel gitu ketika cowoknya ngefollow IG orang yang cantik di IG gitu. Padahal sebenarnya that's normal, that's completely normal. Aku tuh inget IG-nya Kak Tipang sama Bang Arif. Itu Bang Arifnya juga kan nge-follow kayak cantik Bali dan segala macem. Dan Kak Tipangnya tuh slow aja gitu, karena kayak ya udahlah, gue tahu relationship gue itu secure enough untuk membiarkan pasangannya itu bebas gitu. Bebasnya juga itu pada limitasinya ya, tapi maksud aku ya you know lah, you paham lah maksud aku bebas tuh kemana. Jadi ya it's completely normal gitu, nggak perlu terlalu strict or something. By the way, aku kemarin beli Yupi hamburger yang ini. Kalian tau gak sih Yupi hamburger tuh dulu kecil banget, kayak kecil banget, terus selada dan keju dan lain-lain itu menyatu. Sekarang gede,
Gede banget, dan ini tuh terpisah semua. Roti, tomat, keju, selada, dan roti bawahnya. Roti bawahnya sama separuh seladanya udah dimakan sama Al, so whatever. Let's taste test. Kita makan sisa seladanya ya. Masih klasik rasa Yupi sih. Nice. Okay, so back to the topic again. Jadi intinya itu ketika kalian di suatu relationship yang udah sama-sama dewasa, udah sama-sama tahu mau serius, sama-sama udah tahu mau kemana arahnya, sama-sama udah tahu cara komunikasi kalian yang terbaik itu seperti apa. Kalau udah ada di level itu, kataku jealous ngefollow orang atau segala macam itu udah nggak ada apa-apanya banget. Mungkin masih ada rasa jealousnya, tapi kalian jauh lebih bisa menghandle gitu, kayak oh ya udah fine whatever, atau mungkin kesel sedikit, it's okay, tapi nggak sampai yang ada di batas lo gila ya nge-follow cewek ini, lo pasti mau PDKT yang dulu ngececer gitu tuh, udah nggak gitu. And also kenapa aku bilang kalian prepare for the worst and also but masih percaya juga, itu apa ya, what will happen gitu. As cheesy as it sounds, tapi apa yang udah ditakdirkan akan terjadi. Gak peduli seberapa keras kalian menghindari hal tersebut gitu. Jadi ya bukan yang ngedoain yang enggak. Even for my own relationship juga, I wish all the best for my relationship and all of your relationship yang nonton. Tapi buat aku nonton layangan putus jangan sampai bikin takut, tapi naikin awareness-nya gitu. Jangan sampai bikin takut, tapi bikin waspada. Gitu aja sih kalau kata aku. Karena, ya, this life is crazy actually. Karena ketika kalian berani komitmen untuk berhubungan dengan seseorang, punya relationship, itu sama kayak investasi, sama kayak trading. Ada high and risk-nya gitu. Ada resikonya. Dan resikonya yaitu patah hati, cheated on, problems, berantem, itu tuh udah sepaket gitu. Jadi ya mau gimana lagi, namanya juga hidup berdampingan dengan seseorang yang beda kepala sama kita. Karena jangankan sama pasangan, sama orang lain, kadang kita sama orang tua sendiri juga kadang selisih paham, sama saudara sendiri juga kadang selisih paham, apalagi sama orang lain. You understand? Jadi ya gitu deh. I'm pretty sure kalau misalnya kalian udah punya relationship yang matang, itu udah hal paling basic. Bahkan aku sama Rian tuh terbukanya tuh a little bit kind of extreme sih kalau kata aku. Maksudnya ekstrim tuh bener yang blak-blakan banget aja gitu. Apa yang aku rasain, apa yang dia rasain, frontal aja. Nggak ada pikiran kayak, aduh gue nyakitin perasaan pasangan gue nggak ya. Nggak. Bukan berarti kita tega, tapi aku lebih menjunjung tinggi kejujuran gitu, paham gak sih? Karena dulu aku pernah ada di semua posisi yang ada di film itu. Pernah jadi Mas Aris, aka the cheater. Pernah jadi Kinan, the one who get cheated on, which is cruel, I know. Itu bukan sebuah pembenaran, makanya aku nggak mau cerita juga detail dan segala macamnya. Tapi intinya, I've been in all of those position, not proud about that, tapi lesson learned, banyak pelajaran yang aku ambil dari hidup aku sendiri. Jadi pas nonton film itu kayak langsung nyambung aja gitu. Bahkan ada beberapa kali, cukup banyak scene pas conversation mereka berjalan tuh aku udah bisa nebak arah conversation mereka tuh kemana. Kayak pas Kinan marah-marah, pas Kinan lo kan marah-marah yang di ruang bayi, terus disamperin sama Lola, terus Lola bilang, lo kan ngelakuin ini semua juga demi Raya dan pernikahan lo. Terus Kinan bilang, enggak sih, ini semua tuh karena ego. Itu aku udah nebak. Karena kalau demi Raya dan pernikahan dia, pernikahan sih mungkin udah gak terlalu ya. Demi Raya, she will go immediately. Gak tanpa ada keributan yang sangat-sangat panjang. Ketika Kinan udah yakin dan udah tahu Aris selingkuh, she will go. Itu baru demi Raya. Kenapa? Karena menurut aku mental anak itu jauh lebih penting untuk diselamatkan daripada yang lainnya. Mungkin ada yang mikir kayak, gue gak mau pisah, sayang anak gue. Percaya atau enggak, anak yang hidup di bawah rumah tangga yang enggak stabil,
nggak stabilnya tuh bukan cuman ribut kecil ya, tapi beneran yang udah ekstrim gitu, itu justru jauh lebih tersiksa. Jadi mending pisah aja, toh nanti ketika dia dewasa dia akan paham dengan sendirinya gitu. Asalkan baik-baik, dalam artian lihat Kinan waktu Aris mau bawa Raya ke tempatnya Lydia sama Aris, Kinan ngebolehin kan, karena dia udah tahu anaknya pasti bakal mikir sendiri, nggak usah dipanas-panasin kayak nggak usah ikut papa karena papa tuh bla bla bla, nggak perlu, biar anaknya mikir sendiri. Serius deh. Dan akhirnya bener, Raya memutuskan untuk menolak Lydia pas sarapan, dikasih sarapan. That's her choice to defend her mom gitu. Itu keputusan Raya untuk belain Kinan. So ya, tomat. Aku pengen tahu komentar kalian yang nonton Layangan Putus. Itu pikirannya gimana setelah kalian nonton itu? Please komen di bawah pikiran kalian soal film itu, karena jujur aku kepo. Pikiran orang setelah nonton itu tuh gimana? Karena saking boomingnya tuh malah jadi menarik untuk dibahas gitu, paham kan? Sorry aku tidak filming skincare-nya sampai beneran skincare yang kayak pakai serum, toner pelembab dan lain-lain, karena aku abis ini pengen makan dulu, lapar. Aku kalau cuci muka itu selalu sekalian sama sikat gigi supaya basahnya tuh sekali aja gitu, gak perlu berulang-ulang kali. Jadi aku masih mau makan dulu, which means berarti aku sikat giginya nanti, dan kalau misalnya cuci mukanya nanti keburu males lagi filmingnya, jadi kayak udahlah, let's just stop here. Karena memang intinya tuh aku pengen cerita aja gitu, ngomongin film ini with you. Dan supaya nggak terlalu flat dan gabut, aku masukin taking off my makeup a little bit. So yeah, if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel. Dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kapan aku upload video berikutnya. And also leave a comment down below kalian mau request video apa berikutnya. Dan juga as I said before, kalau ada komentar tentang Layangan Putus yang pengen kalian omongin di bawah, please let me know. Kita bakal diskusi tentang film itu, walaupun udah lewat. So yeah, thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye bye.